Jadi ceritanya, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang sangat memikat bernama Wendy. Wendy saat itu sedang berada di sebuah wahana bernama High Dive, dan dia sibuk memotret wahana tersebut guys. Namun cukup mengejutkan karena di hasil jepretannya terbaca High Dive, yang artinya mati di ketinggian guys. Hal ini membuat Wendy sedikit penasaran kan. Wendy dan kawan-kawannya saat itu sedang menikmati malam di sebuah festival dan dia juga ditemani oleh kekasihnya. Mereka berencana untuk kembali naik wahana roller coaster yang terkenal menyeramkan di festival itu. Namun Wendy merasa ada firasat buruk tentang hal itu, meski dia nggak bisa menjelaskan firasat itu sendiri guys. Sementara mereka menunggu teman lainnya, mereka makan dan bersantai. Wendy sepanjang waktu selalu sibuk memotret setiap momen yang terjadi di sana untuk keperluan majalah tahunan. Jadi setiap kesempatan dia selalu mengabadikannya dengan kamera. Dia memotret dua teman wanitanya yang cantik, dan secara nggak sengaja bertemu dengan saudarinya yang berkelakuan nggak baik. Dia pun memotret saudarinya juga. Lalu dia juga memotret temannya sedang bersiap untuk memukul dengan gaya mirip Thor di salah satu wahana di festival tersebut guys. Namun Wendy merasa ada sesuatu yang nggak beres, dan perasaan itu datang lagi kan. Saat tiba giliran mereka untuk naik roller coaster, pacarnya meminta untuk difoto dengan gaya alay seperti biasanya. Mereka pun masuk, tapi Wendy semakin merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Entah itu firasat buruk atau hanya rasa takut biasa. Wendy bilang dia nggak mau duduk di depan karena takut panik kan. Lalu Kevin temannya menyarankan untuk bertukar tempat. Namun pacar Wendy menolak karena dia mau duduk di depan guys. Alhasil mereka memutuskan untuk bertukar pasangan sesaat saja. Wendy dan Kevin kemudian duduk di belakang. Wendy pun naik dan mengetahui bahwa mereka masuk melalui pintu nomor 6, angka yang dipercaya sebagai angka iblis menurut kepercayaan mereka guys. Wendy semakin takut, namun pintu tersebut diserobot seorang pria yang membawa kamera dan duduk di belakangnya. Panitia mengumumkan bahwa tidak diperbolehkan membawa kamera saat naik roller coaster. Namun pria itu tetap membawa kamera dengan cara menyembunyikannya guys. Kevin lalu tanpa sengaja menyentuh permen karet yang ada di bawah bangku. Mereka kemudian berangkat dan Wendy semakin merasa ketakutan guys. Tiba-tiba terjadi kecelakaan ketika roller coaster melaju dengan kecepatan tinggi. Kejadian ini disebabkan oleh kamera pria tadi yang jatuh dan mengganjal roda roller coaster, menyebabkan semua sistem hidrolik mengalami kesalahan dan sabuk pengaman mereka terlepas guys. Satu demi satu mereka kehilangan nyawa di roller coaster tersebut. Namun semua yang terjadi hanyalah penerawangan Wendy yang dapat melihat masa depan guys. Jika mereka tetap bermain, mereka akan mati. Wendy berteriak keras berusaha mencegah mereka untuk naik roller coaster tersebut. Meskipun berhasil membujuk sebagian besar temannya untuk turun, sayangnya pacarnya tetap memutuskan untuk ikut naik guys. Wendy berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan wahana itu, tetapi usahanya sia-sia dan terlambat. Tak lama setelah itu terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa teman dan pacarnya guys. Setelah kejadian itu, Wendy dilanda kesedihan yang dalam dan belum bisa melupakan kejadian tragis itu. Kevin mencoba menghiburkan, tetapi Wendy tidak mempedulikannya guys. Bukan hanya Kevin yang merasa simpati, banyak orang lain termasuk dua teman wanitanya yang mencoba mengajak Wendy ke salon. Kevin bertemu dengan Wendy dan mencoba menjelaskan dengan memberikan contoh kejadian serupa yang terjadi pada pesawat yang akan terbang dari New York ke Paris. Pesawat itu meledak sesaat setelah mereka turun, dan 7 orang yang selamat mati satu persatu. Kejadian itu merupakan cuplikan dari film Final Destination yang pertama guys. Wendy nggak percaya pada Kevin dan memilih untuk pergi. Wendy pulang ke rumahnya dalam kesedihan yang mendalam kan. Lalu dia bertemu dengan adiknya dan mendapatkan kembali gelang miliknya. Adiknya ingin meminjam kamera milik Wendy, dan saat mengisi daya kamera itu, adiknya melihat foto-foto Wendy di festival. Wendy menyadari bahwa firasat itu telah terjadi guys. Dia melihat foto dua teman wanitanya yang tampak seperti terbakar merah dan merasa ada yang aneh. Wendy mencoba menghubungi kedua temannya itu, tapi sudah terlambat guys. Mereka sedang berjemur di sinar ultraviolet sambil mendengarkan musik ketika mesin ultraviolet mengalami gangguan. Listrik konslet karena mereka menempatkan minuman di samping saklar kan, mengakibatkan suhu di dalamnya menjadi panas. Ketika mereka mencoba keluar, papan kaset jatuh dan mereka terkunci di dalam. Akhirnya mereka tewas terbakar di dalam mesin itu guys. Para teman juga datang ke upacara pemakaman kan. Mereka bingung mengapa kecelakaan fatal itu bisa terjadi. Upacara pemakaman berlangsung dan Kevin kemudian berbicara dengan Wendy yang tampak sedang ziarah ke makam mantan kekasihnya guys. Wendy membagikan foto aneh mereka dan firasat mengerikan tentang dua teman perempuannya. Kevin juga merasa bahwa mereka mungkin akan mengalami kematian berturut-turut seperti yang dialami oleh teman mereka. Menggunakan petunjuk dalam foto yang diambil saat festival, mereka meramalkan kejadian ini mirip dengan adegan di film Final Destination pertama guys.
guys, di mana urutan kematian mereka sama dengan urutan tempat duduk di pesawat. Mereka mengantisipasi bahwa korban berikutnya adalah Frankie, seorang pria yang duduk di belakang dua perempuan yang meninggal. Lalu mereka bergegas mencari Frankie, dan ketika mereka sampai di restoran take away, Wendy merasa ada sesuatu yang gak beres, mulai dari radio yang rusak hingga truk yang nyaris menabrak mereka guys. Tiba-tiba sebuah truk kehilangan kendali dan hampir menabrak mereka. Mereka jadi panik. Sangat ironis bahwa korban berikutnya adalah Frankie kan, yang mati dengan kepala terjepit oleh roda mobil Kevin. Mereka terkejut dengan peristiwa ini dan yakin dengan teori mereka guys. Mereka kembali mencoba mencari tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya berdasarkan urutan tempat duduk. Mereka ingat seorang pria besar bernama Louis, seorang atlet American football. Dalam fotonya tampak objek seperti dua pedang guys. Lalu mereka bersiap untuk menemui Louis kan. Keesokan harinya, Wendy dan Kevin datang untuk memperingatkan Louis. Meskipun Louis tetap gak percaya apa yang dijelaskan oleh Kevin, dan kemudian Louis mati dengan kepala terkena pemberat barbelnya guys. Louis mati di depan Wendy dan Kevin, dan mereka shock karena tidak bisa menyelamatkannya. Sayangnya apa yang terjadi nggak bisa diubah. Mereka kemudian bergegas menuju dengan pasangan lain yang duduk di belakang Louis. Saat itu mereka sedang bekerja di toko perkakas. Mereka kembali diperingatkan oleh Wendy dan Kevin, tetapi karena kecerobohan mereka, kematian kembali menunggu hidup mereka dan kejadian aneh mulai terjadi guys. Seorang gadis meninggal dengan kepala yang ditusuk oleh paku tembak, membuat kekasihnya Kevin dan Wendy terkejut guys. Mereka diinterogasi oleh polisi selama berjam-jam, namun polisi tidak mempercayai cerita mereka dan menganggap semua cerita itu hanyalah kebetulan. Wendy berusaha mengingat siapa yang duduk di belakang mereka, namun gak berhasil. Saat Wendy tidur, adiknya mengambil gelang yang sama dengan yang ada di foto yang pernah diambil Wendy. Akhirnya diketahui bahwa yang duduk di belakang mereka adalah adik Wendy sendiri guys. Wendy menghubungi Kevin untuk mencari adiknya Julie di festival malam itu kan. Lalu Julie berusaha lari saat dikejar oleh Wendy dan Kevin, dan terjadi kejadian aneh di mana Julie hampir saja mati diseret kuda guys. Kevin yang mencoba menenangkan kuda itu hampir saja mati karena ledakan gas, namun diselamatkan oleh Wendy. Wendy kemudian mengingat foto-fotonya yang selalu ditulis Michael Lee. Dia mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh oleh Michael Lee yang ingin membalas kematian kekasihnya. Michael Lee akhirnya mati karena kembang api yang error dan mengarah kepadanya guys. Dan alhamdulillah Wendy dan adiknya selamat. 5 bulan berlalu setelah kejadian itu, mereka berada di kereta yang sama dan Wendy merasa ada yang aneh. Mereka bertemu lagi secara kebetulan dan kereta yang mereka naiki mengalami kecelakaan dan mereka semua meninggal satu persatu. Jadi, kematian yang sudah ditakdirkan memang akan terjadi meski kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, itulah alur cerita dari film Final Destination yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe.